Pesan Erick Thohir untuk supporter Timnas Indonesia. Timnas Indonesia siap menjamu Vietnam dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 21 Maret 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Hanya berselang 5 hari setelah pertandingan kandang, skuad Garuda akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh. Pertandingan melawan Vietnam, baik di kandang maupun tandang, selalu berlangsung sengit, ujar Erick Thohir, menegaskan pentingnya dukungan dari para supporter. Meskipun pertandingan di GBK dijadwalkan bertepatan dengan bulan puasa, Erick Thohir menyatakan bahwa pertandingan akan dimulai pukul 20.30 WIB, setelah waktu ibadah Ramadan, sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci dan untuk memaksimalkan dukungan penonton. Bukan hanya timnas senior namun timnas U23 Indonesia juga akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 yang berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei. Skuad Garuda Muda berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, menyampaikan antusiasmenya terhadap serangkaian pertandingan yang akan diikuti oleh timnas. Kita semua berharap hasil yang baik dan kemenangan, yang tentunya akan memotivasi lebih lanjut. Namun, jika hasilnya belum memuaskan, kita akan melakukan evaluasi total, tuturnya. Dukungan dari supporter sangat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tambah Erick. Berita lainnya. Kabar baik untuk timnas Indonesia. Pemain andalan Vietnam Nguyen Chong Phuong terancam tereliminasi dari skuad Vietnam. Nguyen Chong Phuong adalah pemain dari Yokohama FC yang dipanggil memperkuat Vietnam untuk melawan timnas Indonesia. Ia sebelumnya pernah menjadi mimpi buruk timnas Indonesia dengan 2 kali membobol gawang Garuda. Akan tetapi nampaknya, Nguyen Chong Phuong terancam kehilangan tempat di skuad final. Chong Phuong terkonfirmasi mengalami cedera, namun tidak terlalu parah. Cedera itu terjadi tepat saat Vietnam hendak menyelesaikan daftar akhir yang berangkat ke Indonesia. Melansir dari Soha, Senin, 18 Maret 2024, pagi, Chong Phuong dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tim medis Vietnam akan dilaporkan ke pelatih Vietnam Philippe Troussier terkait perkembangan pemulihan Chong Phuong. Tentu, ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia atas pincangnya kekuatan Vietnam nanti. Berita lainnya, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Yance Sayuri dicoret. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Yance Sayuri saat menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikutip dari laman resmi PSSI, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Yance Sayuri harus absen dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam karena mengalami cedera. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 6 hari kemudian di Mai Dinh International Stadium. Selain ketiga pemain tersebut, skuad Garuda juga dipastikan belum bisa menurunkan Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye di laga pertama lawan Vietnam. Pasalnya, proses naturalisasi ketiganya belum tuntas. Sebagai gantinya, STY memanggil pemain baru untuk mengisi skuad Garuda menghadapi Vietnam. Sosok tersebut adalah gelandang muda andalan Arema FC, Arhan Fikri. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena masih memiliki komposisi skuad yang sangat baik, termasuk para pemain yang baru saja dinaturalisasi seperti Jay Itzes dan Nathan Choeon. Lantas, bagaimana formasi timnas Indonesia menghadapi Vietnam dengan komposisi pemain saat ini? Berikutnya prediksinya. Di posisi penjaga gawang ada nama Nadeo. Cederanya Hernando Ari Sutaryadi membuat Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal memilih Nadeo Argawinata. Pasalnya, dibandingkan dua kiper lainnya, Nadeo menjadi pemain yang paling berpengalaman di level internasional.
Dikutip dari Transfermarkt, penjaga gawang Borneo FC ini telah tampil sebanyak 24 pertandingan di Timnas Indonesia. Jauh berbeda dengan Muhammad Riyandi yang baru mendapat 5 caps dan Adi Satrio dengan 1 pertandingan. Di posisi center back, Shin Tae-yong menggunakan formasi 3-4-3. Meski Elkan dan Jordi tidak bisa bermain, Shin bisa menurunkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes. Kemudian untuk bek sayap, Shin Tae-yong kemungkinan akan mempercayakannya kepada Sandy Walsh di kanan dan Nathan Choeaon di kiri. Memasuki lini tengah, ketidakhadiran Tom Haye memang akan mempengaruhi permainan Timnas Indonesia secara keseluruhan. Akan tetapi, ST bisa memasang duet Mark Klok dan Ivar Jenner di lini tengah untuk menjadi jembatan ke sektor penyerangan. Mereka akan disokong oleh Marcelino Ferdinand yang akan berperan sebagai gelandang serang. Kemudian di sektor penyerang, Shin Tae-yong bisa mencoba trio yang memiliki kecepatan dalam diri Yakob Sayuri, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman. Ketiganya bisa memecah fokus para pemain Vietnam karena permutasian posisi di lini depan. Semoga 3 poin bisa kita raih di laga nanti, amin.